Pasca Pilpres 2024, kekuasaan resmi berpindah dari Jokowi ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Tapi anehnya, aroma kekuasaan lama masih begitu pekat. Ini paradoks besar. Prabowo menang secara konstitusional, tapi belum sepenuhnya berkuasa. Mengapa? Karena kekuasaan itu masih dikelilingi dan bahkan dikendalikan oleh bayang-bayang Jokowi, dan geng Solo merupakan jaringan loyalis dan kekuatan politik lama yang dibentuk selama 1 dekade terakhir. Selama 10 tahun berkuasa, Jokowi tak hanya membangun pemerintahan, ia membangun sistem kekuasaan paralel, menjangkau birokrasi pemerintahan, partai, DPR, TNI Polri, KPK, lembaga hukum, media, korporasi, oligarki, ormas, influencer, sampai buzzer. Dan sistem itu tak ikut lengser saat Jokowi turun dari kursi presiden. Kini Prabowo memimpin dalam situasi tidak ideal. Ia dikepung oleh geng Solo yang merupakan loyalis Jokowi yang masuk ke kabinetnya dan terikat pada kompromi politik sebelum Pilpres 2024. Banyak pihak meyakini Jokowi masih memegang kartu truf politik yang bisa menekan ruang gerak Prabowo kapan saja. Untuk apa? Setidaknya 5 kepentingan utama. Pertama, melindungi diri, keluarga, dan kroni dari ancaman hukum atas kasus gratifikasi, korupsi, pencucian uang, skandal tambang, dan lainnya. Kedua, mengamankan Gibran dari pemakzulan dan mempersiapkannya sebagai calon presiden selanjutnya. Ketiga, menjaga kepentingan oligarki agar tetap berpengaruh dalam kebijakan ekonomi dan politik. Keempat, melanjutkan proyek-proyek prestisius Jokowi demi legasi. Kelima, melemahkan tokoh potensial pesaing dan memuluskan langkah Gibran memenangkan Pilpres 2029. Hasilnya, Presiden Prabowo tak bisa leluasa membuat keputusan. Bahkan beberapa kebijakan seperti pelarangan pengecer, menjual gas melon, penundaan pengangkatan CASN, pencabutan izin tambang di Raja Ampat, hingga kontroversi 4 Pulau Aceh, diduga muncul tanpa sepengetahuan langsung Presiden. Geng Solo bukan sekadar loyalis, mereka adalah operator politik bayangan Jokowi. Mereka membuat Prabowo tampak berkuasa, padahal dikendalikan. Ini bukan kudeta terbuka, tapi infiltrasi kekuasaan dari dalam. Bahaya sesungguhnya musuh Presiden Prabowo justru datang bukan dari oposisi, melainkan dari bayang-bayang kekuasaan lama yang tak mau turun panggung. Dan inilah ancaman terbesar bagi pemerintahan Prabowo, kekuasaan yang tersandera di bawah cengkeraman kekuasaan lama. Pertanyaannya, akankah Prabowo melawan atau justru larut dalam kendali bayangan yang membelenggunya? Kalau kamu suka konten yang kritis, tajam, dan investigatif mengulas fakta dengan jelas, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, like, share, dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar dapat terus tumbuh menyampaikan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.